Nah, ini emang kalau lihat agak kurang rapi ya soalnya. Mungkin SSN atau gimana, kurang tahu juga. Ini soal meteorologi di page 9 sampai di page nih, sampai di page 13. Oke, di soal pertama, di sini ada bacaan terkait kecil ya. Kalau aku kurang tahu juga kenapa, tapi semoga bisa terdengar ya guys, walaupun kecil. Langsung aja nih, ada soal meteorologi terkait siklon tropis awalnya. Jadi siklon tropis ini dari bacanya ya, terbentuk di Tenggara Timur, bertanggal sekian, ini merupakan fenomena meso yang ada di tropis panas. Kemudian ini adalah kali pertama siklon tropis tumbuh dan berkembang di Laut Sawu. Ada beberapa syarat agar siklon dapat tumbuh dan berkembang di perairan suatu wilayah, yaitu suhu muka laut yang tinggi lebih besar dengan 26,5 derajat Celcius dan ketebalan sekian, pendinginan secara cepat, dan ketinggian pada lapisan atmosfer sehingga terjadi pelepasan panas selatan kondensasi secara cepat yang merupakan energi penggerak siklon. Kemudian tingkat kelembaban yang tinggi pada lapisan stratosfer menengah yang menyebabkan terjadi gangguan cuaca di troposfer. Selanjutnya, perubahan arah dari kecepatan angin, dia berjaraknya harus 5 derajat dari ekuator supaya punya koordinasi untuk muter. Kemudian sistem gangguan cuaca yang disebut sebagai bibit siklon. Nah, bibit siklonnya diberi nama 99S. Fenomena yang menyediakan gangguan cuaca di sekitar ekuator, itu fenomena gelombang tropis dan daerah konvergensi antar tropis. Oke, nah di sini jelasin juga tahapan siklon, ada 4 tahapan. Yang pertama ada gangguan tropis yang merupakan gabungan dari thunderstorm. Kemudian apabila gangguan tropis membuat suplai terus, dia akan terorganisis menjadi depresi tropis. Yang kedua, highlight kali ya. Kecepatannya sekian dan dia ada satu isobar tertutup. Kemudian ketika fenomena semakin kuat, maka disebut badai tropis. Dengan ciri-cirinya, kecepatannya sekian, 2 isobar tertutup, dan dia punya mata. Dan ketika dia punya mata, itu baru disebut namanya siklon tropis. Dengan hasil penelitian kondisi di Lautan Hindia diperoleh bahwa kekuatan badai itu terus bertambah pada lokasi yang dulu tidak pernah terjadi, seperti kasus siklon Seroja. Dengan demikian, masalah perubahan iklim harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ini pertama, salah satu yang menjelaskan perubahan iklim selalu adalah siklon Milankovic. Siklon Milankovic itu, dia tuh berkaitan sama apa? Oke, mungkin aku ini oper dulu ke teman-teman. Kira-kira ada yang pernah dengar siklon Milankovic nggak? Ini dari berapa orang? 22 orang yang datang. Ada yang pernah dengar siklus Milankovic? Itu yang kemiringan bumi nggak sih Kak, yang 23,5 derajat? Oke, kemiringan bumi yang berkaitan 23,5 derajat. Ada lagi yang mau jawab? Atau semuanya setuju? Gimana guys? Aman, semua setuju? Oke. Benar banget ya, siklus Milankovic adalah siklus yang menjelaskan kemiringan bumi 23,5 derajat. Dan di sini berarti yang paling masuk tuh yang mana? Rapat orbital dan rotasi bumi, sirkulasi lautan di bumi, interaksi atmosfer laut, perubahan energi matahari, sirkulasi atmosfer matahari. Oke, mungkin ini karena tadi berkaitan sama 23,5 derajat, kita bisa ibaratnya kita bisa iniin
Jawabannya yang ada yang mau jawab di chat guys, yang mana kira-kira? Oke. Yang A ya, perubahan parameter orbital dan rotasi. Kenapa parameter orbital? Karena tadi parameternya dari bumi yang sekarang kan 23,5, tapi dulu pernah ke 24, pernah ke 22 ya. Dan karena itu juga itu mempengaruhi orbit bumi gitu. Apakah itu berkaitan sama sirkulasi laut? Enggak ya. Sirkulasi laut beda. Kemudian interaksi atmosfer sama lautnya berubah, enggak juga. Karena atmosfer sama laut ini berarti dia di buminya, dalam buminya. Kemudian mataharinya apakah berubah? Bukan berubah di matahari, tapi mungkin sinar matahari sampai bumi berubah. Apakah akan mengubah sirkulasi atmosfer dari bumi? Mungkin dampaknya iya, tapi secara umumnya tuh bukan. Maksudnya kayak general utamanya tuh bukan itu. Jawabannya yang A ya. Oke, lanjut nomor 17. Apa sebutan yang diberikan untuk badai tropis yang terbentuk di pesisir Afrika? Kalau typhoon itu di mana typhoon? Typhoon di mana? Di Timur Afrika bukan, Kak? Bukan, lebih tepatnya typhoon itu di daerah timur dari Samudra Pasifik atau daerah di sini ya guys, di Asia. Bukan Asia tuh Asia Jepang gitu-gitu. Jepang, China gitu. Kalau Willy, ada yang pernah dengar nggak Willy? Di Australia, Kak. Oke, Willy di Australia. Tapi sebenarnya Willy itu nggak selalu di Australia, setahu aku ya. Willy itu mirip sama cyclone, tapi dia tuh ada ininya apa? Bawah pasir gitu. Di Aussie. Mungkin di Aussie itu lebih tepatnya Aussie di daerah gurunnya. Gitu. Kalau hurricane di mana hurricane? Amerika. Di Amerika. Spesifiknya Amerika apa? Utara ya. Daerah Amerika Utara. Sama tengah. Kalau cyclone? Cyclone di mana? Kalau depresi Afrika, menurut aku kalau depresi mesti kurang tepat. Karena tadi salah satu depresi itu kan dia mana depresi. Nah, sebelum jadi badai ya. Berarti penggunaan kata depresi tropis menurut aku belum tepat. Nah, kalau dia pesisir timur Afrika, berarti kalau pesisir timur Afrika itu dia di daerah apanya Atlantik, guys? Somalia ya? Apanya Atlantik? Nggak di Atlantik ya? Timur, bukan Atlantik. Berarti yang berjejer langsung sama Hindia ya? Ini, dekat sama Hindia. Sama Samudra Hindia. Oke. Jadi jawaban kalian apa? Antara D sama E? Atau ada yang mau kasih jawaban, guys? Nggak ada? Oke. Jawabannya yang E ya. Cyclone. Oke, lanjut. Nomor 18. Salah satu implikasi dari fenomena cyclone tropis adalah terbentuknya storm surge. Dalam skala Saffir-Simpson, masuk dalam kategori manakah storm surge dengan surge-nya itu 6 meter. Ada yang tahu, guys? Kemana? Maksudnya kemana? 6 meter.
biasanya setahu aku tuh si cyber internet ini dia ukurannya pakai ini ya, pakai kecepatan meter per second. Oke, nih. Coba show ke kalian. 6 ya. Baik. Kelihatan guys? Kelihatan nggak? Oke, jadi ini nomor 18 ya. Ini cuma ABC doang ya? ABC. Oh, nggak lengkap. Oke, mungkin aku kasih ini aja. Jadi, kalau misal dia SS1 itu ketinggiannya 4 sampai 5, kemudian kalau SS2 ketinggiannya 6 sampai 8, kemudian S3 9 sampai 12, SS4 13 sampai 18, dan SS5 itu lebih dari 18. Berarti tadi kita 6 meter, berarti dia ada di sini ya, di sini. Di SS2 atau moderat. Gitu. Berarti coba karena tadi di soalnya dia nggak terlalu lengkap, kita tulis aja di sini. Yes. Dia masuknya SS2. Ya kalau nggak kayaknya ya. Lengkap. F1 itu dia 4 sampai 5 meter. SS2 itu sorry, itu tadi feet ya, sorry. 4,5 feet, atau kalau bisa dibikin meter tuh 1,32 yang belakangnya. 2 itu 6 sampai 8 feet, atau kalau dibikin meter itu 2,13 meter. Kemudian SF3 itu 9 sampai 12 feet, dibikin meter jadi 3,2 meter. F4 itu 13 sampai 18 feet, dibikin meter 4,57 meter. 5 dia lebih dari 18 feet, atau dibikin meter jadinya 5,49. Oke, berarti kalau di sini jawabannya adalah yang ini ya guys. Yang nomor 5. Jawabannya beda sendiri ya. Udah. Oke. 5. Enggak seberapa, lanjut. Nomor 21, dalam siklon tropis ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam proses disipasi siklon. Di antaranya adalah berikut. Disipasi itu apa? Kalau misal kalian tahu di proses awan kumulus itu kan ada 3 tahapan ya. Kalau di awan kumulus, tahap yang pertama itu ada tahap kumulus, terus ada tahap matang. Disipasi itu lebih ke laten, jadi dia mau mati gitu ibaratnya. Lagi makin kecil. Nah, di sini faktor-faktor yang menyebabkan disipasi tropis apa aja? Menyerap udara kering. Of course, iya.
Kenapa? Karena kalau misal si siklon dia menyerbu udara kering, dia makin kecil karena berarti menyusut gitu. Kemudian bergerak di atas daratan yang luas juga iya. Karena dia ibaratnya airnya pengen keserap. Bergerak di atas air dingin, iya juga. Karena dia airnya bisa masuk kalau misalnya dia panas. Bertemu dengan sistem upper level westerlies. Proses downwelling lautan. Oke. Nah, apa nih antara dua ini? Mungkin antara yang cukup antara D sama E ya. Upper level berarti kan level atas dari angin wester ya. Kalau yang bawah downwelling lautan. Nah, downwelling lautan tuh prosesnya kayak gimana sih? Aku coba gambarin, tapi ini karena aku nggak bawa pen tab. Jadi agak apa adanya ya guys. Jadi ini daerah satu, daerah satunya lagi. Sorry. Nah, kalau misal dia downwelling, kan gini ya, berarti downwelling. Artinya di sini apa? Dia panas kan? Dia warm. Panas. Kalau misal dia panas, berarti artinya apa? Di sini akan lebih banyak apa? Akan lebih banyak udara, uapnya. Uapnya, anggaplah lebih banyak di sini. Karena dia panas, gitu. Karena dia panas artinya, ya si siklon akan tubuhnya akan makin besar dong. Dia nggak disipasi gitu. Jadi jawaban di sini adalah yang downwelling bertemu dengan sistem downwelling. Oke, lanjut nomor 22. Bila terjadi tekanan tinggi di belahan bumi utara, maka karena pengaruh gaya kolonis, aliran itu akan seperti apa gitu. Oke, berarti ini berkaitan kalau bisa gerakan angin berkaitan sama siklon ya. Nah, di belahan bumi utara terdapat tekanan tinggi, berarti kan H ya. Hanya di tengah. Artinya dia udaranya keluar. Kalau belahan bumi utara, anginnya tuh ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan, oke. Sorry. Nah. Ini ya, banyak ke kanan. Misal ke kanan ini arahnya gimana? Arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Arah, Kak. Arah. Oke, salah ya. Jadi dia bergeraknya searah sama berputar jarum jam. Searah yang B. Oke, lanjut. Nomor 23. Gimana? Oke. Pada kasus boleh tolong di-mute. Pada kasus siklon Soroja, pada bagian manakah kecepatan angin tertinggi akan terbentuk jika pergerakan siklon ke arah selatan? Dia bergeraknya ke selatan, anginnya kayak gini. Oke. Nah, di sini yang kira-kira kecepatannya sama yang mana? Karena ke selatan, kecepatan sama tuh berarti yang nggak ini kan kayak gini ya. Kalau misalnya kalian lihat oke. Yang daerah sini nih, yang B sama E itu akan sama kecepatannya. Aku baca surat aja. B sama E. A, dia tuh yang di tengah ya. Dia di tengah, C tuh di paling luar. Siklon, belahan bumi selatan, kan L-nya di tengah, dalam. Gerakannya searah atau berlawanan arah kalau siklon bumi selatan? Nih, tadi di belahan bumi utara,
antisiklonnya tuh berlawanan searah. Jadi kalau berselatan, siklonnya gimana? Searah jarum jam. Searah ya, gini berarti kan. Oke. Nah, di sini kita udah tahu nih arah-arah dari ininya. Kayak bisa dilihat, kalau arah dari atas itu arahnya ke selatan, ke bawah. Ini arahnya ke utara, ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, kalau yang atas, ibaratnya di sini nih, ya kan dia ke utara. Maka dia akan menjepatkan kecepatannya adalah kecepatan dia berputar, akan rotasi ke dalam itu, plus geraknya, karena sama-sama sama ke selatan. Plus kecepatan gerak ke selatan. Kemudian yang bawah, di sini adalah nanti kecepatan rotasinya. Dia berlawan arahnya, satu ke selatan, gerakannya ada di selatan, akan dikurangi. Jadi, gerakan rotasi dikurangi gerakan kecepatan gerak ke selatan. Kalau gerak ke utara ya di bawah ditambah, dikurangi gitu. Tapi di sini, karena yang paling banyak penting kan yang di plus ya. Berarti yang A. Di sini. A. Karena dia ada gerakan rotasi plus sama gerakan ke selatan juga. Oke, apakah ada yang mau tanya dulu? Oke, lanjut ya. Nomor 24. Bagaimanakah penamaan siklon siklon tropis yang umum ditetapkan oleh WMO? Nah, kalau WMO siklon tropisnya berarti kan di Amerika ya, World Meteorological Organization, itu dia penamaannya secara alfabet dengan nama antara perempuan dan laki-laki. Kadang ada yang nama siklonnya bentar, perempuan atau laki-laki? Atau perempuan aja, guys? Bunga, Kak. Bunga tuh kalau di Indonesia. Kalau yang pakai Perempuan bunga. kayaknya. Perempuan kayaknya, Kak. Perempuan aja, bentar. Bunga tuh kalau di Indonesia. Perempuan ya, coba kalau nama-namanya dulu. Second name please. Oke, tapi kalau di situ ada kok yang namanya tuh Denny cowok kan? Nicholas cowok kan ya? Berarti nggak selalu perempuan, berarti both of them. Berarti nama alfabet perempuan dan laki-laki. Nomor 25, manakah di antara fenomena di bawah ini yang menyebabkan terbentuknya siklon tropis? Bertemu dengan sistem upper level westerlies, volume udara tinggi, hujan terjadi terus-menerus, pertemuan dua massa udara, temperatur udara yang tinggi, temperatur laut yang hangat. Oke. Kalau pertemuan antar massa udara namanya apa? From. Ron ya? Ron. Oke. Kemudian hujan terjadi terus-menerus, kelembaban udara yang tinggi, pertemuan udara dengan sistem. Ini bisa milih jawabannya nggak ya? Atau satu doang? Kalau misal ini yang pertama adalah temperatur udara laut yang hangat ya. Pertama tuh siklon tuh dapat terbentuk kalau misal udara lautnya tuh hangat. Nih. Tapi kalau misal nanti bisa milih banyak, nggak cuma satu,
Bisa juga ditambah dengan ini kabut udara tinggi. Karena kan dia butuh uap air juga. Terus sistem upper level westerlies nggak terlalu berpengaruh karena upper level berarti kan nggak yang di atas ya. Kalau misalnya ada bisa pilih dua, ini bisa juga. Tapi mainnya itu yang bawah, yang E. Ini juga pertemuan masuk udara tuh bisa karena awalnya siklon itu kan kalau di mid latitude ya. Oh, bukan. Itu artinya siklon eksotropis, bukan tropis. Jadi tetap E jawabannya. Oke, 26. Distribusi daratan dan samudra di belahan bumi utara dan bumi selatan itu berbeda. Di BBS, luas samudra itu lebih besar 80,9%, sedangkan di BBU 60,7%. Apa konsekuensi logis dari distribusi sifat samudra yang paling berpengaruh? Pilih salah satu jawaban di bawah ini yang paling tepat. Yang A, suhu muka laut BBS lebih besar daripada BBU. Samudra juga. Kecepatan arus laut BBS lebih cepat daripada BBU. Suhu muka laut BBS lebih kecil, nggak mungkin karena lautnya lebih luas. Dan laut menyimpan panas ya sifatnya. Kemudian kecepatan arus BBS lebih besar, kecepatan arus BBS lebih kecil. Arus kayaknya kalau misalnya cuma satu jawaban, logikanya si samudranya luas, dia akan semakin banyak untuk menyimpan panas gitu. Karena sifatnya samudra dia akan menyimpan panas. Berarti kemungkinan adalah suhu muka laut di BBS itu lebih besar daripada di BB yang A. Nomor 27, berikut adalah dampak dari siklon, kecuali siklon itu kan dia ibaratnya membawa banyak uap air ya. Banyak uap air ketika disampaikan itu menyebabkan hujan dan sebagainya macam. Itu jadi lebat, bisa juga pohon atau rumahnya tumbang, bisa juga karena disangin kencangnya. Angin kencang, bisa juga. Longsoran banjir, bisa. Kekeringan, enggak, karena dia bawa air ya. Dia bawa air yang akan kering sebenarnya di daerah sebelahnya ibaratnya. Daerah other side-nya dari itu, tapi nggak mesti juga kekeringan. Di sini jawabannya adalah kekeringan. Karena dia tadi, again, dia bawa uap air. Oke, nomor 28. Pada siklon tropis yang terbentuk dekat ekuator, tahapan awal untuk mendeteksi bibit siklon tropis adalah dengan memantau perkembangan. Ketika di dekat ekuator, cara untuk mendeteksi siklon tropis adalah gelombang panas, gelombang tropis, kelembaban, gradient temperatur, sama kecepatan angin. Kira-kira jawabannya mana, guys? Apa? Gradient temperatur. Berarti kan perbedaan ya, perbedaan temperatur. Ketika ada perbedaan temperatur yang cukup beda dan tinggi, itu bisa juga di situ kalian memantau apa ya, ibaratnya ada si siklon gitu, kemungkinan ada siklon. Tapi sebentar, ada gelombang tropis, gelombang panas. Kelembaban dan kecepatan angin. Mendeteksi siklon tropis. Gradient temperatur. Oke, kayaknya gradient temperatur itu akan fit kalau misal dia di siklon ekstratropis. Kayaknya bukan ini deh. Aku coba tulis di sini ya. Ini di siklon ekstratropis, karena siklon ekstratropis kan dia dari apa sih? Dari ini kan, ekstratropis dari sun biasanya. Gitu. Jadi siklon ekstratropis dia mungkin fit sama ini. Kalau misal di daerah tropis, gelombang panas. Ada yang mau jawab kira-kira, guys? Kelembaban nggak mesti sih menurut aku. Karena tadi kalau di atas kita dari suhu ya. Gelombang panas, gelombang tropis. Kecepatan angin. Tapi kalau misal kita mengetahui bibit siklon tropis, itu kan dia dari awalnya adalah thunderstorm yang terorganisir ya. Thunderstorm itu kalau misal dia terorganisir kan
artinya ada pergerakan antara thunderstorm satu dengan thunderstorm yang lain. Berarti di situ ada angin yang mana menyebabkan kecepatan. Dan ibaratnya kalau misal sebelum datang si siklon tropisnya ini, itu anginnya akan kencang dulu di sekitarnya, gitu. Jadi kemungkinan adalah dari kecepatan angin. Kalau kalian kayak gimana, guys? Setuju atau ada sanggahan atau gimana? Setuju, Kak. Oke, setuju ya. Ini aku mau discuss aja. Oke, kemungkinan dari kecepatan angin karena again tadi ketika siklon muncul, maka sebelumnya akan ada angin yang cukup kencang terlebih dahulu. Lanjut nomor 29. Pada siklon tropis, kecepatan putaran angin akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan ketinggian geopotensial hingga mencapai ketinggian tertentu dan kemudian secara bertahap kecepatan akan menurun. Pada ketinggian berapakah kecepatan putaran mencapai maksimum? Ada yang mau jawab pada kecepatan pada berapa, guys? $850. Ya, kenapa pilih 850? Kalau boleh tahu kenapa? Ada yang mau jawab kenapa? Bertambahnya ketinggian geopotensial mencapai tinggian tertentu dan kemudian saya bertahap apakah ada maksimumnya dan itu dan kecepatan putaran maksimum. Kalau misal kecepatan siklon kita bisa pakai ini ya, yang rumus dari Coriolis dan rumus dari ini ingat nggak ya ini? Coriolis akan sama dengan gaya gradien tekanan. Coriolis itu kan 2 omega rotasi bumi kali V kali sin dari lintang itu akan sama dengan delta P, berarti kan perbedaan dari pressure dibagi sama delta X, perbedaan jarak dikali sama ini rho itu densitas. Nah, di sini adalah perbedaan pressure. Berarti kan ketinggian geopotensial berarti perbedaan pressure maksimum. Artinya kalau misal perbedaan pressure semakin tinggi, kecepatan anginnya di sini dia akan berbanding lurus kan ke ini. Nah, cuman aku sendiri masih cukup ragu apakah ada batasnya atau enggak di berapa gitu. Kalau tadi 850, ada logikanya nggak? Maksudnya ya kenapa di 850? Tadi yang jawab boleh. Tadi yang jawab 850? Saya guys. Oke, belum ada yang ngaku ya. Nah, maka kecepatan putaran maksimum ketika semakin besar pressure-nya. Ya di sini gitu. Ini dibandingin sama pressure berapa sih? Pressure 0. Di kecepatan 0. Di ketinggian 0 gitu. Tapi setahu aku nggak tahu sih kayak apakah ada maksimum atau enggak. Mungkin nanti kalau kalian menemukan kalau ada maksimum, boleh jawabin itu. Tapi sejauh ini jawabanku adalah yang E. Karena perbedaan pressure berarti dia yang paling tinggi kan.
Gitu, guys. Ini mau tanyain dulu. Aman ya? Oke, kalau gitu kita lanjut yang soal bawah nomor 30. Tahapan pertumbuhan siklon tropis secara berurutan. Itu bla 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 bla. Nah, urutannya tadi itu sudah deh ya. Udah jawabannya. Pertama tuh gangguan tropis. Nih, mana tadi? Udah aku highlight. Gangguan tropis, depresi, badai tropis, sama siklon tropis. Tinggal masuk aja gangguan tropis, depresi, badai tropis, sama siklon tropis. Oke, yang cek. Kenapa? Mau jawab? Oke, lanjut yang nomor isai ya. Itu intinya kita suruh menamakan kan ya. Menamakan dari pasti the incomplete diagram dari tropical cyclone yang ada di Northern Hemisphere. The color around represent the force that drive cyclone and the wind that blow in the system. Complete name of the force and wind in the diagram with the name on the force and wind which correspondent to the color around in the diagram below. Nah, ini tuh ada di Google sebenarnya. Aku tuh lupa keywordnya apa, cuma aku tuh pernah dapat di Google persis kayak gini. Bentar ya. Soalnya ada beberapa yang kayak, oh ternyata ini gitu loh pas aku jawab. Jadi aku coba dulu. Cyclone, tropical cyclone diagram. Mungkin di sini ada beberapa hal yang cukup ketahui ya. Kita dapat keywordnya tropical cyclone diagram force. Udah kelihatan kan? Nah, kalian cari keywordnya ini aja, tropical cyclone diagram force. Nah, ini. Jadi tadi aku sambil nulis di sini, yang arah ke sini itu adalah gradient wind. Terus yang warna ini ya warna hitam ya. Warna hitam itu dia angin gradient. Kemudian yang warna apa ini? Kuning ya. Kuning itu centrifugal. Centrifugal force. Kemudian yang warna hijau itu pressure gradient force. Pressure gradient force. Kemudian yang warna ungu itu Coriolis. Coriolis. Kemudian yang warna biru itu near surface wind. Near surface. Oke. Ini ya, udah aku masukin. Emang udah selesai guys tutorial kita kali ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kan dia mau ditanyain dulu. Aku tunggu sampai 50. Kenapa itu sentrifugal kok bisa searah sama Coriolis? Sebenarnya bukan searah sih, tapi sentrifugal itu dia arahnya kan keluar. Sebenarnya yang ini berarti Coriolis ini dia opposite sama pressure gradient.
Dan sentrifugal itu arahnya adalah keluar. Yang ke dalam tuh sentripetal kan, sentripetal. Jadi sebenarnya si pressure gradient force ini juga akan sama gitu dengan sentripetal. Jadi sebenarnya karena opposite aja sih, si Coriolis sama pressure gradient, dia arahnya keluar. Tapi kalau misal buat bukan jumlah sih, account-nya komit gitu. Tapi arahnya sama karena itu. Karena si Coriolis sendiri opposite sama gradient force, kalau centrifugal opposite-nya sama centripetal. Tapi di sini nggak digambarin itu. Gitu. Pressure gradient kenapa ke dalam? Sebenarnya ini kenapa ke dalam karena dia di northern hemisphere gitu. Arahnya ke oke. Nah, iya terus ini ada jawaban lain. Jadi kenapa ke dalam? Karena di pusatnya tuh dia low. Karena tadi dia tropical cyclone kan. Karena dia cyclone, low-nya di dalam. Jadinya gaya gradient tekanan itu ke dalam gitu. Jadi mungkin ada yang mau jawab lagi juga boleh guys. Kenapa siklon itu yang low ke dalam? Maksudnya pressure gradientnya. Pressure gradientnya ke dalam. Ini, karena kan Coriolis itu kan dia untuk apa sih geraknya? Muter kan? Coriolis kan itu kan gerak untuk muter. Nah di sini posisinya tuh dia keluar gitu. Nah si pressure-nya berarti dia harus opposite sama Coriolisnya. Jadi Coriolis itu harus selalu opposite sama si pressure gradient. Dan di sini menyesuaikan si Coriolisnya geraknya keluar. Dan di sini dia geraknya keluar karena dia bergerak untuk memutarkan si ininya. Jadinya si pressure gradient-nya ke dalam. Atau mungkin kalau misal Ngabdun punya pengetahuan lain, kenapa harus selalu opposite? Kenapa selalu opposite? Karena tadi nih, mana sih yang ini nih? Ini. Jadi kecepatan dari Coriolis itu kan bukan kecepatan sih, mungkin value. Ini tulisnya ini arahnya beda nih, sorry. Nah, minus. Dari sini persamaan ini ngomongin kalau nilai dari si Coriolis akan sama dengan nilai dari gradient pressure, tapi arahnya aja yang berlawanan. Jadi malah selalu berlawanan. Cepat rotasi bumi itu 7,29 kali 10 pangkat minus 5. Radian per second. Satuannya radian per second. Bukan meter per second, tapi radian per second. Dan di sini bisa juga karena gaya Coriolis sendiri itu di BBU ya, karena di Northern Hemisphere itu bergeraknya ke arah kanan. Bedanya sama Sidereis apa? Sidereis beda lagi ya. Sidereis kalau rotasi bumi, periode rotasi bumi itu kan dia radian per second. Berarti dia menganutnya tuh
berapa derajat sih bumi berputar gitu setiap second-nya, ibaratnya tuh itu. Kalau periode series acuan yang di nah itu garis F Coriolisnya kalau ya bukannya Coriolis itu belok. Jadi gini nih, aku cari gambarnya dulu. Coriolis itu dia sifatnya membelokkan, tapi dia nggak selalu belok. Oke, nih. Jadi gaya gradien Coriolis sama ininya tuh akan menyebabkan angin dan gerakan anginnya ini yang akan belok. Gitu. Ini, jadi gaya pressure-nya sama gaya Coriolis ini akan menyebabkan arah windnya ke sini. Nanti lama-lama tuh akan gini. Di ya ini ya, nanti pergerakannya akan gitu. Warna merah yang mana sih? Warna merah yang mana merah? Ini bawah. Oh iya lupa nih satu guys tadi friction ya, dia friction. Ya guys. Oke, makasih buat siapa tadi? Ali yang udah jawab. Tadi ada loh guys, jangan bertengkar. Jadi ada nih, ntar. Ya, aku lupa nambahin di sini nih. Udah kelihatan. Yang bawah yang merah ini friction tadi ya. Ini merah ya. Ada coklat. Merah ya. Nah ini. Ke bawah namanya friction. Jadi lupa aku tambahin. Oke. Mungkin karena waktunya udah terbatas ya guys, aku cukupkan. Karena habis ini juga aku ada ini lain. Iya itu udah jawab ya fisik bahasa Inggris lagi ya guys. Oke, mungkin dari aku makasih banyak guys udah berpartisipasi dan aktif pada tutorial sore hari ini. Mungkin sebelum akhir ada dokumentasi ya. Boleh guys yang bisa on cam dulu. Buat filenya. Oke. Oke, salam kenal Ngabdun. Ngabdun tahun berapa? Angkatan berapa? Boleh recordnya matiin aja, Min.